welcome back to Cloud Sultan. Bareng gue Nah. Dan gue Wisnu. Hari ini kita mau bahas yang namanya bare metal di Google Platform. Terus terang, gue juga kurang tahu banyak nih. Jadi kita langsung serahkan kepada aslinya, Bapak Wisnu. Bare metal itu apa sih sebenarnya sih? Oke, bare metal. Jadi biasanya kalau kita kenal ya di GCP kan ada Compute Engine. Nah, biasanya itu yang sering dipakai. Yeah. Nah, Compute Engine actually sebetulnya bare metal juga. Gitu, di data centernya Google suatu bare metal, tapi dia akan pisah-pisah berdasarkan virtualisasi ya. Nah, jadi ada virtualisasi di situ, nanti dibagi-bagi slotnya gitu kan. Nah, bare metal kalau solusi bare metal ini lebih ke arah hardware-nya. Jadi memang di hardware disediakan khusus untuk customer gitu. Apa ini nama lain dari Colo? Biasanya Colo pun juga namanya bare metal sih. Oh, Colo pun juga namanya bare metal. Biasa ada bare metal juga gitu. Karena Colo gue familiar, bare metal gue taunya ya, lu bawa server ke sana kan, terus taruh di situ servernya. Ya. Atau enggak kita sewa dedicated server untuk kita gitu ya. Betul. Ini kurang lebih mirip tapi sewa dedicated server buat kita. Ya, itu dedicated server. Nah, teknologinya ini bare metal HPE dan atau ya Google juga menyediakan Google Ethos. Antos. Ya. Oh, oke. Jadi memang spesifik untuk biasanya aplikasi-aplikasi yang butuh sampai touch ke layer terendah dari hardware tersebut. Misalkan lu butuh, kayaknya gue butuh soket-soket something nih yang diakses sampai ke situ. Biasanya aplikasi Java sih yang jalan di situ. Oh gitu. Ya. Speknya gimana? Speknya bare metal sendiri itu kita soalnya gini, kalau virtual kan dengan mudah kita naik turunin karena soalnya kan mereka juga scaling kan ya. Iya. Kalau bare metal gini? Nah, menariknya di bare metal sebetulnya kita juga bisa buat virtualisasi di bare metal itu sendiri. Oke. Jadi biasanya bare metal ini datang dengan perangkat yang memang sudah besar. CPU-nya besar, RAM-nya besar gitu. Karena ya sekarang kalau misalkan seandainya kita butuh server terus packetnya servernya kecil, ya mendingan kita pakai yang biasa aja dong, pakai yang compute aja gitu. Nah, di sini paling terendahnya itu di 8 core. 8 core. Ya, server 8 core dan intinya 8 core, terus untuk RAM-nya paling rendah itu di 16. Oke. Paling rendah di 16. Oke. Nah, setahu gue kalau kita pakai virtual itu bisa di backup. Bare metal bisa di backup juga nggak? Bare metal kita bisa lakukan backup juga. Backupnya ke bare metal juga atau ke virtual? Bisa ke virtual, maksudnya punya cloud, punya Compute Engine kan? Ya, bisa dilakukan ke situ atau ke bare metal juga. Oke. Atau di pihak ketiga. Pihak ketiga, kayak backupan gitu, kayak ya macam-macam Activio. Tuh. Nah, pertanyaan sejuta umatnya. Di Indonesia udah ready belum? Karena setahu gue tidak semua fitur GCP saat ini ready di Indonesia. Ya, rata-rata di cloud provider lain juga ya, ada beberapa service yang memang tidak dibawa atau mungkin punya ini ya spesifik ya di region tertentu gitu. Nah, kebetulan bare metal ini juga saat ini di Asia itu paling dekatnya masih di Singapura. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan Indonesia pun mungkin aja ya. Nanti juga bisa sediain bare metal. Betul. Nah, kalau misalnya sudah bare metal seperti itu, kalau nggak salah Google kan menyediakan yang akses langsung khusus tuh yang pakai kabel sendiri. Oh ya, itu Google Interconnect. Google Interconnect itu bisa langsung ke bare metal juga. Bisa. Tapi ya kayak gini biasanya kalau ini mungkin sedikit tentang interconnect juga tadi ya. Penjelasannya kalau misalkan interconnect ini dari satu region kayak Jakarta itu biasanya mereka punya 2 POP. Nah, Google itu ada bisa redundant, jadi trafficnya itu kedua port tersebut, kedua port tersebut atau single. Nah, kalau single itu tidak di cover SLA-nya oleh Google. Kalau redundant koneksinya itu ada SLA-nya 99,9 panjang lah gitu ya. Ya, biasa kalau cuma satu apa yang redundansi nggak pakai SLA gitu kan? Tuh, nah nanti dari situ dari kedua pop tersebut bisa diarahkan ke bare metal kita. Oke. Nah, kalau gue compare nih antara bare metal dengan virtualisasi atau Compute Engine lah, itu bagus mana? Gini, sebetulnya kalau misalkan ditanya bagus mana, dari gue pribadi sih tergantung kebutuhan.
Oke. Ya, kalau tadi ya, misalkan kita punya suatu aplikasi yang butuh sampai level layer terendahnya dari suatu perangkat gitu. Nah, mungkin bisa menggunakan si bare metal ini. Dan kita juga bisa menggunakan teknologi virtualisasi di bare metal tersebut. Oke. Nah, kalau misalkan dari yang Compute Engine, keperluannya, kalau kita punya aplikasi yang memang butuh high performance, arahin ke bare metal. Oke. Gitu. Dan kalau misalkan, ini bukan berarti Compute Engine punya keterbatasan ya. Balik lagi kalau misalkan memang Compute Engine ini kan virtualisasi juga sebuah teknologi di belakangnya. Kalau butuh yang lebih besar, ya kita bisa gedein vCPU-nya. Gitu. Balik lagi sebetulnya ke kebutuhannya seperti apa. Kalau gue lihat sih, kalau dari penjelasan lu sama bagusnya, cuman malah sebenarnya di Compute Engine punya keterbatasan, yaitu tidak bisa touch sampai ke layer terendah. Ya, betul. Berarti gue setuju kalau ini lebih ke fungsi. Lu butuhnya apa nih? Lu butuh touch sampai ke layer terendah, otomatis bukan Compute Engine pilihannya. Pilihannya adalah bare metal. Gitu. Berarti yang ditawarin sama Google pun itu sendiri terhadap customer-nya ya range-nya A to Z. Iya, dan perlu diingat juga ya kalau misalkan kita, ini kelebihan dari Compute Engine juga. Di sini kan misalkan kita OS-nya Windows, itu kan sudah include ya bare metal, bring your own license. Oh, BYOL. Ya, jadi jangan lupa untuk itu, misalkan seandainya teman-teman Sobat Sultan gitu ya, pengen install Oracle, ya berarti Oracle-nya mesti diurus ya untuk license-nya. Oh, oke. Nah, tadi sesuai kebutuhan. Industri yang seperti apa sih yang bakal butuh fitur-fitur sampai kayak bare metal dimatak sampai ke layer terkecil terendah itu? Saat ini yang bisa sampai level terendah ya, rata-rata sih ini Oracle database. Ya, lalu juga ada aplikasi-aplikasi yang butuh biasa aplikasi Java yang running di Java, itu dia butuh sampai misalkan soket-soketnya gitu. Nah, itu dia butuh itu. Kalau misalkan seandainya cuma gaming application, saya rasa sih masih bisa di itu ya, masih bisa di Compute Engine lah, Nat. Oke, ini gue nggak tahu bakal rekam atau enggak, ini lebih terus terang jadi bahan pertanyaan gue aja. Gue masih agak kebayang, maksudnya di saat lu bikin aplikasi apa sih yang sampai bener-bener soketnya pun juga harus di custom yang nyampe touch layer tersebut. Mobile application biasanya. Mobile application. Oh, oke, lu bikin aplikasi untuk mobile. Terus dia server di bare metal. Terus juga teknologi visualisasinya. Jadi lebih spesifik ini, gue pengen visualisasi clustering gitu di bare metal. Nah, itu ya masuknya ke bare metal pilihannya. Karena kalau misalkan saya lu pakai visualisasi yang di Compute Engine, pasti ada keterbatasan kan. Kubernetes pun juga pasti ada punya keterbatasannya gitu kan untuk visualisasinya. Sedangkan kalau di sini di bare metal, ya lu mau pakai apa aja bebas kan. Berarti gue kepikiran kayak bare metal nih, terus lu tambahin apa namanya GPU. Iya, lu punya kebebasan lah di sini. Iya. Kan kalau pakai Compute Engine nggak mungkin lo tambahin GPU. Iya. Itu gitu metal, berarti kalau misalnya punya tambahan-tambahan seperti ini yang memang langsung touch ke layer tersebut, lebih bisa dimungkinkan. Bisa dimungkinkan. Oke. Gitu. Nah, jadi kalau dengan segala kelebihan tadi dari metal, kekurangannya apa kalau menurut lo? Oke, kalau misalkan dari Sobat Sultan sudah tahu ya, kira-kira untuk 5 tahun ke depan gitu, wah ini kita butuh virtualisasi dan kebutuhannya seperti ini, RAM-nya berapa, spesifiknya berapa ya, kita udah kegambar gitu ya, terus vCPU-nya berapa. Bare metal bisa jadi satu solusi yang tepat gitu, karena ya sudah terplan gitu. Tapi kalau misalkan kayak e-commerce yang kadang-kadang turun naik gitu, menurut aku sih Compute Engine dan service-service yang lain sudah bisa cover itu gitu. Oke, berarti ini agak bukan bertolak belakang sih. Kan sebelum-sebelumnya gue sempat bahas nih, traffic tinggi naikin scalability-nya, traffic kecil turunin skala scale-nya gitu. Karena dia pengen lebih optimizing cost. Yeah. Kalau yang ini sebenarnya ya sama aja kayak lu punya beli server gitu kan ya. Iya, betul. Yang mana speknya udah segini gitu. Lu mau bikin virtualisasi dalamnya boleh, tapi dia punya mentokan spek server di sini gitu kan. Yeah.
Nah, kalau misalnya tiba-tiba tadi lu bilang 8 giga, Paling memori, kecilnya 8 8 core. giga, core 8 core ya, 8 core. Tengah jalan tiba-tiba gue mau upgrade, gimana tuh? Konsepnya kayak gue fisik hardware yang mana harus tambah hardware lagi, atau gue harus migrasi ke hardware baru yang lebih gede? Kedua caranya. Kedua. Yang caranya kedua. Jadi pindahnya dengan hardware yang lebih tinggi lagi. Oke, berarti ada konsep migrasi di situ. Ada konsep migrasi. Oke, berarti nggak sesimpel kalau misalnya menggunakan yang virtual ya. Prosesnya nggak sesimpel itu. Betul. Prosesnya nggak sesimpel itu. Karena kan biasanya kalau kayak bare metal ini, kita udah siapin virtualisasinya kan. Bahkan IP-nya pun lo juga udah punya spesifik tuh. Oke. Gitu. Jadi nggak harus, kalau Compute Engine kan kita ngikutin ya, IP-nya kita bisa ngikutin VPC. Nah di sini sebenarnya kita bisa buat layer sendiri untuk IP-nya. Kalau menurut lu dari segi security, apakah ini menjadikan bare metal lebih secure dibandingkan Compute Engine? Dari security harusnya sama ya, nggak Sama. ada perubahan yang inilah signifikan. Tapi kita punya keleluasaan lebih untuk pengaturan baik itu dari segmentasi IP dan lain-lainnya gitu ya di bare metal. Gue nambahin firewall sendiri yang fisik bisa. Ya kalau fisik nggak bisa sih kayaknya. Gitu. Gue kayaknya nggak bolehin ya. Enggak. Kalau itu kayaknya enggak sih. Gitu. Berarti gue bisa aja kan kalau misalnya pakai bare metal, gue pakai server yang gede, yang mungkin yang 16 core. Terus karena gue pengen tadi bikin sebuah sistem yang membutuhkan layer yang terendah. Nah, tapi nggak tahu sisaan usage gue masih banyak. Jadi gue virtualin aja terus gue sewain ke orang lain masih boleh kan? Masih bisa kan? Bisa. Lu bikin usaha hosting sendiri misalnya. Bisa. Bisa ya? Jawabannya bisa. Oke. Sama Google dibolehin gitu ya? Di dokumentasinya nggak ada pelarangan untuk itu sih. Oke. Iya. Oke. Ya kan pada dasarnya ya Google pun juga gue boleh bikin aplikasi atau taruh aplikasi yang gue pakai buat bisnis lagi kan juga sebenarnya Iya. In the sense sama kan ya? Dan untuk gaming platform biasanya juga bisa kita lakukan itu. Jadi virtualisasi gamingnya tersebut terus kita jual lagi kan. Kalau biasanya kalau gaming kan gitu kan, kita jualin lagi platformnya. Sama gue nggak tahu jawabannya atau enggak, karena ini adalah hardware fisik. Hardware fisik biasanya kan ada depresiasinya gitu ya. Misalnya udah 5 tahun, Google punya regulasi nggak sih 5 tahun itu harus ganti atau 3 tahun itu harus ganti gitu. Oke, ini actually good question ya. Jadi dari sisi vCPU-nya pun juga akan diubah-ubah gitu. Tergantung dari generasinya biasanya. Nah, kalau generasinya naik, Google akan ngikutin juga tuh generasinya. Dari si arsitekturnya CPU tersebut. Berarti hal itu yang masih kita harus clearkan ke Google ya. Soalnya pasti kan ada perjanjian nih, nggak mungkin, gue kontrak 10 tahun, terus servernya itu, gitu kan. Karena usia server pun juga pasti Google nggak mau dibilang gue nyediain server ecek-ecek kan. Dan rekomendasi biasanya kalau misalkan seandainya aplikasi kan punya spec recommendation kan. Nah, saat dia naik versinya gitu ya, misalkan dia, Sobat Sultan taruh Oracle di situ. Dia naik versinya kan akan ada kebutuhan dari ngecek lagi ke baik itu RAM-nya juga ikut naik atau mungkin dari sisi prosesornya juga ikut naik ya. Itu RAM itu mungkin. Betul, itu yang jadi concern sebetulnya. Sip. Thank you, Nur. Oke. Sobat Sultan, kalau misalkan ada pertanyaan terkait bare metal, mungkin Sobat Sultan bisa langsung tulis saja di kolom komentar dan jangan lupa untuk like serta subscribe channel kita. Ya. Dan juga kalau pengen tahu lebih jauh, bisa buka juga di website kita di www.pointstar.id. Itu aja dari kita. It's time to move to the cloud. Goodbye, folks.